Oke, kita lanjutkan kembali perbincangan pada malam hari ini. Saya langsung ke Prof. Ibnu ya. Prof. Ibnu, kita sudah melihat juga tadi beberapa cara pandang perspektif soal real count dan juga quick count. Tapi mungkin Prof. Ibnu juga punya pandangan sendiri, karena kan fenomena yang berkembang di masyarakat juga sangat bervariasi. Ada yang pada saat itu percaya karena itu adalah produk ilmiah, ada yang saya masih mau menunggu nanti hasil real count saja. Yang sering dilupakan dalam perbincangan hasil perhitungan ini adalah soal kehandalan atau reliabilitas, ya kan? Itu yang diperbincangkan orang, reliabilitas penghitungan. Seperti Pak Burhanuddin lebih banyak ke validitas aja, ke hasil aja gitu. Jangan lupa masyarakat juga memperbincangkan kehandalan cara perhitungannya. Ini yang akan menghantarkan. Seharusnya malam ini diumumkan misalnya nomor 2 menang begitu kan. Shake hand, harusnya kan golden shake hand. Ya. Apalagi kalau para calon yang lain mengucapkan selamat menang begitu misalnya. Itu mantap ya komunikasi politiknya kan kalau begitu. Tapi karena melihat dinamika yang terjadi, sepertinya golden shake hand itu tidak akan terjadi. Mengapa? Karena dimensi atau aspek reliabilitas dalam perhitungan masih diperbincangkan orang. Sementara yang lain masih bicara mengenai kesenangan lah atau apa? Euforia gitu ya? Iya gitu, mengenai hasil begitu. Padahal menghasilkan kepemimpinan atau hasil pemilu yang keren itu kalau ya satu valid, dua reliable, satu handal caranya dan valid hasilnya begitu. Ini penantian ya. Nah itu nanti koridornya mungkin akan kalau berani ya 01, 02, 03 itu membawa ke MK dan MK-nya berproses misalnya. Oke. Begitu misalnya. Atau sekalian pemilu ulang misalnya gitu. Wow. Itu kan untuk menunjukkan uji validitas dan reliabilitas. Ini bicara reliabilitas dan validitas kan begitu. Bukan soal menang kalah belaka begitu. Karena di balik menang kalah itu juga harus dipertimbangkan aspek dua itu, reliabilitas dan validitasnya, kehandalan caranya dan keabsahan hasilnya. Nah, pengalaman Pak Gus lah yang nanti cerita barangkali di lapangan seperti apa. Saya tidak sabar untuk bertanya ya kepada Pak Arief, boleh dikomentari. Apakah memang semajor itu perbincangan mengenai proses penghitungan suara mulai dari Sirekap ya katanya sering error, anggaran besar tapi teknologinya kok kurang achieve seperti itu, atau mungkin ya sudah ini sudah selesai pesta demokrasi kita, Pak Arief? Ya ini kan tahapan pemilu itu kan rangkaiannya panjang ya. Dimulai dari siapa sih peserta pemilunya, proses dulu. Kemudian berapa banyak sih pemilihnya, proses lagi. Logistiknya sudah siap enggak, SDM penyelenggaranya, anggarannya. Nah di antara banyak tahapan itu banyak juga polemiknya, banyak juga perdebatannya, banyak juga pertanyaannya. Nah bagian ini sebetulnya menjelang finish ya. Karena kalau malam ini KPU betul-betul sudah selesai rekap, kemudian menuangkan dalam dokumentasi berita acara dan berita acara itu ditandatangani, sebetulnya secara formal hasil pemilu ini sudah terlegitimasi ya. Secara formal itu terlegitimasi. Undang-undang kemudian memberikan kesempatan 3 hari berikutnya, ada nggak sih yang keberatan atas hasil ini? Kalau nggak ada yang berkeberatan, maka setelah 3 hari KPU akan melanjutkan dengan menghitung berdasarkan perolehan suara itu, kan ini rekapitulasi hasil penghitungan suara. Nah berdasarkan hasil penghitungan suara itu, KPU akan menentukan kemudian pasangan calon presiden dan wakil presiden yang nomor 1, nomor 2, nomor peraih suara terbanyak pertama, kedua dan ketiga, partai politik yang memenuhi threshold 4%, kemudian perolehan kursinya berapa, dan siapa kandidat yang menduduki kursi itu. Nah setelah itu barulah selesai, tinggal menunggu proses inaugurasinya. Pelantikannya untuk DPR tanggal 1 Oktober dan untuk Presiden tanggal 20 Oktober. Sudah itu tuntas semua sudah prosesnya. Nah penyelenggaraan pemilu begitu sudah tuntas, itu biasanya siklusnya dilanjutkan dengan evaluasi. Nah yang disampaikan oleh
para narasumber ini catatan-catatan tentang pada bagian mana untuk persiapan pemilu berikutnya, 5 tahun berikutnya, yang harus diperbaiki, yang harus dilengkapi kekurangan-kekurangannya. Nah itu nanti kita lihat apakah malam ini kita juga akan membahas soal catatan-catatan itu. Misalnya perdebatan tentang Sirekap gitu ya. Ini perjalanannya panjang. Kami memulainya dengan situng dulu. Sistem informasi penghitungan. Makanya kami waktu itu hanya menampilkan hasil penghitungan suara, tidak melakukan rekapitulasi. Itu di 2014. Di 2019 kami melihat wah ini publik perlu dilayani dengan menampilkan hasil rekapitulasi. Makanya kami kemudian menginput hasil penghitungan itu. Ternyata diinput oleh tangan manusia itu ada beberapa yang ada human errornya. Catatan kami waktu itu 369 TPS itu salah input. Dari 800.000 sekian TPS ya. Dan itu kita lakukan perbaikan. Berdasarkan pengalaman itu maka kami tidak lagi memberikan nama situng. Tapi di Pilkada 2020 kami berikan nama Sirekap. Karena hasil yang ditampilkan itu langsung hasil rekapitulasi. Jadi tidak lagi menggunakan input manusia, tapi sistem yang kita bangun, begitu kita potret formulir C di TPS itu, dikirim ke pusat data kita langsung mengolah, menjumlahkan menjadi hasil rekapitulasi. Makanya namanya Sirekap, Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik. Ini ya. Catatannya di 2020 itu agak lambat. Ya, mestinya kami targetkan waktu itu 5 hari sudah total selesai semua. Ternyata kan mungkin ada 2 atau 3 minggu baru selesai semua. Capaiannya waktu itu 90, kalau saya nggak salah ingat 98,9%. Jadi kurang hampir 1%, 1% sekian lah gitu ya. Kalau Pilpres 2019 itu capaiannya 99,5%. Dari total 800.000 TPS berhasil kita tampilkan. Nah hari ini Sirekap di pemilu 2024 saya agak sulit menyimpulkan karena diagram itu nggak ada lagi gitu loh, nggak ditampilkan lagi. Baik. Jadi KPU memberikan penjelasan kalau mau tahu hasil penghitungan harus dibuka di tiap-tiap TPS. Saya sampai hari ini kan tidak tahu berapa yang sudah di-upload misalnya gitu. Jadi ini memang tidak memudahkan kita untuk bisa tahu hasil rekapitulasi total gitu ya. Walaupun kita bisa ngecek satu-satu di tiap provinsi, kita cek apa dokumen rekapnya di tiap kabupaten, di tiap kecamatan. Tapi kan kalau kita disuruh ngecek 800.000 TPS ya kepayahan. Nah mudah-mudahan setelah ditetapkan itu sudah ada perbaikan, sudah ada apa namanya perbaikan supaya bisa ditampilkan lagi lah. Gitu. Oke, kalau semangatnya tadi perbaikan begitu dengan apa yang tadi sampaikan Pak Arief itu jadi memudahkan atau justru menyulitkan Pak Arief? Sebetulnya kalau saya membayangkan begini, ini kan perjalanannya sudah 2014, 2019, Pilkada 2020, 2024, mestinya ini tinggal menyempurnakan saja gitu loh. Nah kalau sekarang ditampilkan hasil penghitungannya saja, formulirnya saja, itu kan seperti mundur di 2014, 10 tahun mundur lagi kita gitu loh. Nah mudah-mudahan setelah ditetapkan, sudah selesai juga perbaikannya karena ditutup itu kan untuk diperbaiki ya kalau rekomendasinya Bawaslu. Nah, mudah-mudahan nanti sudah selesai tuntas, publik bisa juga terlayani dengan baik untuk mengetahui hasil pemilunya gitu. Oke, baik. Iya, kalau bisa tadi kita sudah mendengar ya apa yang dikatakan oleh Pak Arief Budiman, kita juga tahu bahwa pemilu itu bukan hanya hasil, tapi proses kualitas demokrasi ini juga penting ya. Tapi nanti kita tanya Bayu, kita akan membaca momen yang terjadi pada hari ini seperti apa, di mana Capres dan Copres nomor urut 1, Anies Mohaimin hari ini bertemu dengan JK Bayu. Oke, kita simak ya. Nah ini hari terakhir seperti apa dikatakan oleh Mas Anies tadi, penetapan daripada KPU, ya tentu Nasdem sebagai pengusung akan meresponnya itu ya. Ya kita tunggu aja nanti hasil. Ya. Ya. Dia akan terpisah Pak. Terpisah memang. Ya, bisa.
belum hasil kebetulan juga kita belum tahu. Nah, tapi intinya ialah diskusi tentang Indonesia masa depan. Ya, tidak spesial untuk berbicara tentang apa itu hasil pemilu. Kita berbicara tidak mundur, tapi berbicara Indonesia masa depan bagaimana caranya kita. Apa? Oh, itu pasti aja itu. Ya, nggak ada arahan apa-apa. Kita nanti sesudah KPU mengumumkan secara resmi baru nanti ada respon. Ada respon dari pasangan calon, nanti ada respon juga dari partai-partai pengusung. Jadi nanti akan ada respon dan itu semua dikerjakannya nanti. Kan kalau belum bunyi adzannya jangan mulai sholat gitu kan. Oke? Untuk Gus Imin, Gus kemarin ada pertemuan dua menteri PKB dengan Pak Jokowi itu sudah disampaikan bungkus apa isinya dan katanya ada salam dari Pak Jokowi buat Gus Imin, itu gimana? Ya saya cuma di WA ada salam gitu aja. Waalaikumsalam. Ya nggak ketemu lagi. Ya itu tadi pernyataan yang disampaikan oleh Capres-Cawapres nomor urut 1, kemudian Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan juga Yusuf Kala. Nah, sebelum kita berdiskusi kembali dengan para narasumber, kami akan ajak Anda untuk menyimak laporan rekan kami, ada Fatima Albar langsung dari Kertanegara. Fatima, apa informasi terbaru yang mungkin bisa Anda sampaikan pada malam hari ini? Ya, Caca, Bayu dan juga pemirsa, memang detik-detik menuju hasil rekapitulasi Pilpres 2024 dari KPU. Saya ingin menggambarkan situasi dari kediaman Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan. Memang dari sore hari tadi sudah ramai, mulai dari petinggi parpol, juga kemudian relawan, hingga juga dari petinggi-petinggi TKN sendiri juga sudah hadir. Dan memang tadi sejak sore kami sudah menyaksikan perwakilan-perwakilan dari Gerindra, tadi juga sudah ada Ahmad Muzani, yaitu sekjen dari Gerindra, sudah juga turut hadir. Tadi sekitar pukul 7 malam, parpol atau Ketua Umum Partai Politik dari Koalisi Indonesia Maju, ada Erlangga Hartarto, kemudian juga Zulkifli Hasan, hingga Ketua Umum PSI yaitu Kaisang juga sudah turut hadir di kediaman Prabowo Subianto. Namun jika kami gambarkan, memang para ketua umum ini sudah keluar dari rumah Prabowo Subianto. Kami sempat menanyakan, memang mengambil agenda tersendiri, ada yang kembali ke diamannya, ada yang juga menjalankan sholat tarawih sambil menunggu hasil penetapan dari KPU itu sendiri, karena memang dikabarkan nantinya Prabowo Subianto akan melangsungkan konferensi pers pada pukul 10 malam nanti, menunggu hasil dari penetapan KPU itu sendiri. Dan memang tadi kami sempat menanyakan ke Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, apa agenda pada malam hari ini yang dilangsungkan oleh Prabowo Subianto. Tadi dijelaskan bahwa memang agenda di kediaman Kertanegara hanya merupakan buka puasa bersama ramah tamah dengan kerabat dekat Prabowo, kemudian juga pimpinan partai dari Koalisi Indonesia Maju, serta petinggi-petinggi tim TKN Prabowo Gibran. Jadi memang tidak ada syukuran atau perayaan khusus dari penetapan Prabowo Gibran atau kemenangan Prabowo Gibran sendiri, karena memang sesuai dengan hasil rekapitulasi hingga saat ini sudah 58,6% untuk pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran. Kembali lagi, memang hari ini tidak akan ada perayaan seperti sebelum-sebelumnya. Jika kita berkaca pada saat hasil quick count, pasangan Prabowo Gibran ini melangsungkan perayaan atau syukuran di tenis indoor, dan di mana itu merupakan acara yang cukup besar. Namun kali ini di penetapan KPU sendiri, Prabowo Gibran tidak melangsungkan hal tersebut, hanya syukuran biasa atau buka puasa bersama. Dan nantinya setelah KPU menetapkan hasil resmi rekapitulasi Pilpres 2024, Prabowo Gibran bersama juga dengan petinggi partai politik lainnya akan melangsungkan konferensi pers. Memang dikabarkan pada pukul sekitar 10 malam nanti konferensi pers tersebut baru akan dilangsungkan. Selanjutnya dapat kami informasikan juga, Caca, Bayu dan pemirsa, bahwa Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka memang
tidak hadir, tidak terlihat hadir, dan kami pun coba mengkonfirmasi ke tim internal dari Gibran Raka Buming Raka, memang Gibran hingga saat ini masih berada di Solo, beraktivitas sebagai wali kota Solo, dan memang dikabarkan tidak akan hadir atau terbang ke Jakarta untuk turut hadir dalam konversi pers pada pukul 10 malam nanti. Dan saat ini situasinya masih ramai di kediaman Prabowo Subianto. Kita akan menunggu kembali kedatangan dari Ketua Umum Parpol, karena memang sudah sempat keluar melakukan aktivitas sendiri. Nantinya mereka akan kembali lagi ke Kertanegara, para ketua umum parpol tersebut, untuk bersama-sama melangsungkan konversi pers. Tepatnya di belakang saya ada panggung kecil di depan kediaman Prabowo Subianto. Sementara itu Caca, balik kembali ke studio. Terima kasih. Dari Kertanegara, Fatima Albar siap mengabarkan nanti detik-detik bagaimana mulai dari pengumuman dari KPU hingga nanti konferensi pers di sana dari paslon nomor urut 2. Sesaat lagi Bayu, nanti kita akan bahas bahwa kita tidak hanya berbicara mengenai hasil, tapi bagaimana kualitas demokrasi kita, partai politik kita, komposisi di parlemen. Itu yang menarik, sesaat ya? lagi satu pantun untuk menghantarkan jeda. Buah kiwi, buah semangka. Cakep. Kembali usai jeda.